Sekali lagi shalom. Damai sukacita, damai sejahtera menyertai kita di hidup kita semua. Amin. Mari tiba saja kita masih berada di pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk mari kita bagi berdiri sama. Kita mau bagi berdiri sama dalam hitungan ketiga. Mari katakan doa Bapa kami. 3, 2, 1. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menikmati hadirat sumpah dari Tuhan. Peduli kami dengan hadirat-Mu yang kudus. Karena kami datang di hadapan-Mu, kami bawa segenap jiwa untuk kami Tuhan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Balik kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa menikmati kehadirannya.
kudusmu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Mari kita bagi diri sama. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu. Itu pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkatalah bersiap atas iman kami di tempat ini Tuhan. Hadirat kudus bawah dari umat Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ajar terima kasih Yesus. Terima kasih. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami merasakan hadirat
Ketika mereka menuju altar-Mu, mereka akan menemukan kasih-Mu Tuhan. Mereka akan menemukan kebaikan-Mu. Mereka akan menemukan kemurahan-Mu Tuhan. Mereka datang di tempat yang benar. Mereka datang dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hati mereka. Dan izinkan mereka Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Sempurnakan iman kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Berikan tepuk tangan yang meriah di hadapan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dipulihkan. Mereka yang akan dibebaskan. Mereka mengawal sembuhkan. Akan melihat Tuhan. Mereka yang lemah, mereka yang lupa dan bersalah, mereka yang mereka Tuhan yang lupa akan melihat kebaikan Tuhan.
menyembahmu Yesus, ku bawa segenap hati dan jiwaku. Hanya di altarmu ku temukan, oh, kasih yang sejati. Syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami semua dalam keadaan sehat karena kami dilindungi, dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Kami bisa berkumpul lagi pagi ini, terus ada dalam hadirat Tuhan untuk menerima mujizat dari Tuhan, menerima keajaiban dari Tuhan, menerima kesembuhan bagi mereka yang sakit, menerima kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang mulia dan kekal. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami. Engkau adalah Allah sumber kehidupan, sumber kebenaran buat kami. Engkau adalah sumber penghiburan, sumber kesembuhan buat kami, sumber kekuatan, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu mungkin yang masih ada di perjalanan, supaya mereka sampai di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun, datang selamat, pulang ke rumah kembali selamat. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu lah yang jadi, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan habiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Vamos,
Amin, nggak boleh karena gitu kan. Tunjuk kiri kanan katakan engkaulah anak raja. Ayo satu dua tiga. Engkaulah raja atas dunia. Hancurkan penuh rasa jiwa mereka. Saya bangga sekali memiliki Allah yang tunggal, Allah yang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah ada bangga? Amin. Oh luar biasa. Nah untuk itu mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Baik pujian Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan kami Tuhan, dan Engkaulah pengharapan bagi kami Tuhan. Dunia boleh resesi Tuhan, dunia boleh bergejolak secara ekonomi, politik dan lain sebagainya Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami Tuhan, dan Engkau memberikan pengharapan besar bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Engkau berikan kami rasa nyaman. Engkau jauhkan kami daripada rasa ketakutan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir buat setiap kami. Bapa yang baik, ucap syukur buat hari ini. Engkau jamah pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan sabda-Mu. Engkau jauhkan hamba-Mu daripada mencuri kemuliaan. Biarkan setiap kata, setiap kalimat, tutur kata dari bibir hamba-Mu ini Tuhan adalah benar-benar firman dan benar-benar dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ketika hamba-Mu menyampaikan firman, Roh Kudus yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Saya melihat mata-mata yang bersukacita hari ini. Karena kalau lihat wajah-wajah senyumnya nggak kelihatan. Jadi mata senyum itu menandakan juga kelihatan ya tandanya kalau mata lagi bersenyum seperti itu kan. Wajah bersenyum, mata itu agak sipit dikit lah gitu kan, seperti itu ya. Yang sipit makin sipit kan gitu. Kita langsung saja buka di dalam Amsal 17. Ayat ini mengingatkan saya dari mulai minggu lalu ayat ini ya, yaitu Amsal 17 ayat 22. Dan saya terngiang-ngiang terus dengan ayat ini. Nah, ada apa dengan ayat ini? Nah, kita buka yuk Amsal 17 ayat 22. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama, nggak usah berdiri, tidak apa-apa ya. Dengan hitungan ketiga kita baca Amsal 17 ayat yang ke-22 ya. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini Amsal yang berbicara seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat ya, sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, tentunya saya akan sampaikan tema khotbah saya hari ini. Ya. Tadinya saya mau kasih tema itu adalah ketakutan membunuhmu gitu kan. Terlalu kejam kayaknya. Jadi saya ubah saja sesuai dengan konteks daripada pasal ayat ini, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam versi The Amplified Bible, ayat ini ya, itu berbunyi seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan pikiran yang ceria memberikan kesembuhan. Nah, hati yang gembira dan pikiran yang ceria, pikiran yang positif, tentunya seperti itu, ternyata bisa menjadi obat yang manjur, kata firman Tuhan. Artinya dapat menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuh kita. Karena itulah Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi, ya, bersukacitalah di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini merupakan ungkapan Amsal yang sangat terkenal. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa sangat terkenal? Bahkan ada yang menciptakan lagu tentang hati yang gembira. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara tempat ini masih mengenal lagu ini ya. Hati yang gembira adalah obat seperti apa? Gak ada yang kenal lagu ini. Terus, tetapi semangat yang geringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Ada yang hafal lagu ini? Hah? Kita nyanyi dulu deh. Om Niko, boleh Om Niko di sini. Nah,
supaya kita semuanya kelihatan ceria gitu kan, supaya kita semuanya kelihatan bahwa bukan berpura-pura. Biasanya kalau kita keluarga foto gitu kan, lagi foto gitu, yuk pura-pura bahagia. Tapi hari ini kita benar-benar adalah bahagia. Katakan firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 22 adalah hati yang gembira adalah obat yang mengandung. Kita nyanyi bersama-sama ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah, berikan pula hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan senang. Sekali lagi karena jauh-jauh manggil Mas Tito ya. Yang gembira adalah obat. Nyanyi dengan penuh semangat dan sukacita yang sejuk. Hati yang sudah jauh-jauh, kalau dari belakang ke sini kan jauh, nyanyi cuman sekali kan gak enak ya, kasihan ya. Bayarannya sama soalnya, sorry bukan bayaran. Oke. Nah, saking terkenalnya ayat ini sampai dibuatkan lagu ya. Nah, penulis kitab Amsal itu benar-benar diberi hikmat oleh Tuhan. Tentunya hikmat di dalamnya ini adalah hikmat yang sangat luar biasa untuk dapat menuliskan kebenaran firman Tuhan ini. Dengan kata-kata bijaknya Amsal melihat bahwa obat yang paling manjur dalam menghadapi banyak masalah yang menyebabkan banyak penyakit adalah hati yang gembira. Hubungan yang terdapat di antara pikiran dan tubuh itu sangat-sangat erat. Bila mana yang satu ini diserang penyakit atau sakit, yang lain turut merasakannya. Keadaan pikiran memang benar-benar mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara fisik tentunya. Dan kalau saya katakan di sini, banyak orang tidak mengerti tentang hal ini, bahwa segala sakit penyakit itu diakibatkan karena apa? Hati. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia adalah disebabkan karena tekanan mental. Setiap hari kita dihantui oleh banyak sekali hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Entah itu kesusahan, kesulitan, kepedihan, beban berat, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Bahkan ketidaktenangan, rasa malu, bersalah, sikap menganggap diri gagal, sikap selalu menyendiri, sikap minder, ketidakpuasan, dan sebagainya. Terlebih lagi di awal tahun 2020 sampai hari ini, sampai detik ini, orang merasa takut karena adanya virus corona, COVID-19. Bukankah semua itu yang menggerogoti tubuh kita, menggerogoti kegembiraan hati seseorang? Jika kegembiraan telah dirampas oleh yang namanya beban-beban seperti yang saya sebutkan tadi, maka setiap orang yang demikian tentunya akan menjalani hidup dengan tidak mempunyai semangat. Padahal semangat hidup itu merupakan bahan bakar yang sangat penting bagi seseorang dapat bekerja secara produktif, yaitu semangat.
Bagaimana kita bisa bekerja jika pikiran kita dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran, kegelisahan? Bagaimana kita bisa menyalurkan energi positif kepada sekeliling kita jika kita sendiri tertekan? Oleh karena itu, semangat adalah kunci utama. Hati yang gembira adalah kunci utamanya. Supaya kita tetap produktif, bisa menyalurkan energi-energi positif di sekeliling kita, di sekeliling kita. Tanpa bahan bakar, tidak ada yang namanya kendaraan itu bisa berjalan. Oleh karena itu, tanpa kita memiliki energi positif itu, semangat itu, kegembiraan itu, kita tidak bisa produktif. Apakah ada seseorang yang produktif ketika pikirannya tidak tenang? Apakah ada seseorang yang bisa produktif ketika dia lesu, lemah, beban berat? Tidak ada. Hati yang gembira ini menjadi kunci seseorang untuk bisa bersemangat. Semangat seseorang bisa menjadi penggerak untuk melakukan aktivitasnya. Semangat yang patah akan mengeringkan tulang, itu di ayat selanjutnya tadi. Dan orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya adalah orang yang sudah menentukan langkah kakinya menuju pada kegagalan, bahkan kebinasaan. Oleh karena itu, pada hari ini kita belajar tentang hati yang gembira adalah obat. Namun apa? Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini ucapan ini bukan ucapan main-main, bukan ucapan sekedar ditulis di dalam Amsal, tidak. Orang yang mengalami pergumulan seberat apapun, jika masih mempunyai pengharapan, ia akan bangkit dan mampu menyelesaikan semua beban hidupnya, dan pasti diakhiri dengan kemenangan. Namun orang yang patah semangat pasti melihat segala sesuatu itu akan gagal. Meskipun sebenarnya dia mampu dan bisa bekerja dengan cara yang baik, namun karena patah semangat ia justru berkata, aku orang bodoh, aku orang tidak mampu, aku tidak bisa mengerjakan apapun. Peluang yang ada tidak pernah diambilnya karena sudah merasa tidak bisa menjalaninya atau gagal. Itulah orang yang patah semangatnya, berbeda dengan orang yang hatinya gembira. Walaupun menghadapi kesulitan dan kerumitan yang sangat amat dalam hidupnya, ia tetap berkata, aku dapat menyelesaikannya, aku dapat melalui perkara ini, sekalipun benang yang kusut sulit saya rajut kembali. Tetapi karena semangat, karena hatinya yang gembira, dia dapat melalui. Mengapa kita harus gembira? Mengapa kita harus bersuka cita? Kenapa kira-kira kita harus gembira? Kita harus suka cita, dan kita harus melakukan apa yang Amsal katakan. Di sini saya kasih 2 poin saja. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus lakukan pesan Amsal ini? Yang pertama, karena dengan bersukacita keadaan hati tetap terjaga dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan pun turut terjaga dengan baik. Di dalam Matius 12 ayat 34b, di situ dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya bahwa jika hati yang bersih
maka bersih pula pikiran dan perkataan kita. Di sini, dengan kita bersukacita, keadaan hati kita tetap terjaga dengan baik, sehingga pikiran dan perkataan kita pun turut terjaga dengan baik. Kalau hati kita bersih, tentunya pikiran kita juga bersih, perkataan kita juga bersih. Omong kosong orang berbicara kalau perkataannya itu kebun binatang, omong kosong kalau orang itu perkataannya buruk, tetapi dia bilang bahwa hatinya bersih, omong kosong. Karena apa yang terpancar dalam mulut kita, perbuatan kita, itu ada di dalam hati kita. Oh, dia itu baik loh, tapi perkataan yang kasar, dia nggak baik dia. Baik kok, perkataannya kasar. Dia itu baik loh, cuman kata-katanya doang yang nggak bagus, dia nggak baik dia. Kan ada sering kali kita mendengar itu. Dia itu sebenarnya baik, cuman dia itu kasar aja dia. Kalau ngomong ceplas-ceplos aja, kebun binatang muncul, itu namanya tidak baik. Orang yang baik bisa menjaga sikap hatinya. Melalui apa? Melalui perkataan dan perbuatan. Amin? Nah, kalau gitu kita mau jaga perkataan perbuatan kita. Amin? Jadi kalau masih ada kebun binatang dalam mulut kita nyumbang-nyumbang juga percuma, nggak baik juga. Ya? Harusnya apa dalam hati kita itu kita aplikasikan di dalam apa? Perkataan, perbuatan kita. Tekanan hidup memang terkadang berat untuk kita hadapi. Berbagai beban akan segera mencoba merampas kegembiraan kita, kesenangan kita dari hidup kita. Dan bukan itu saja, berbagai penyakit seperti stroke, darah tinggi, dan sebagainya, hingga yang namanya kanker bisa menyerang kita dan menamatkan hidup kita. Tentunya bisa dalam waktu singkat. Saya lihat orang-orang yang punya kepahitan, orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita telusuri, sakit apa? Oh, hatinya sakit ya. Kenapa? Oh, karena ada yang kena apa itu ya? Yang hepatitis apa itu yang hati yang diserang? B. Nah, B atau A, C? Oh, yang mana yang mana? Ada A, ada B, ada C. Setahu saya B, ya. Iya. Kalau A itu nilainya itu Mas Yusua nilainya A. Nah, kenapa dia terserang itu? Ternyata selidik demi selidik pasti dia mengalami akar kepahitan dalam hidupnya yang belum sempat terlepas. Banyak kesaksian juga ketika seseorang mengalami kepahitan, dia kena hepatitis B atau sakit dalam hatinya, ketika dia dilepaskan, dia terima Yesus, banyak juga yang itu sembuh. Seseorang yang akar kepahitan ini terus dipikirin terus, itulah yang menyebabkan dia sakit. Darah tinggi, stroke, semuanya itu. Di samping pola makan, yang utama itu adalah pikiran. Sakit emah, sakit apapun itu juga pikiran. Yang kedua, mengapa kita harus bergembira, bersukacita? Yang tadi saya bahas tentang Alkitab yang ngomong, sekarang adalah ilmuwan yang berbicara. Kenapa kita harus bergembira? Saya catat di sini penelitian dari Dr. Don Colbert, dokter medis yang juga menulis buku What World Jesus Eat, itu mengatakan seperti ini. Ketika kita bahagia, tersenyum, tertawa, unsur-unsur kimia yang kuat yang disebut adalah endorfin, ya, yang berfungsi seperti morfin. Ini dilepaskan dalam otak kita. Nah, kemudian endorfin ini memicu sesuatu perasaan yang nyaman di seluruh tubuh kita, yaitu seluruh tubuh manusia. Jadi hati yang gembira benar-benar bekerja seperti obat.
Endorfin atau disebut tadi adalah morfin otak adalah hormon yang dihasilkan dalam sel-sel saraf dan kelenjar otak yang berfungsi membuat manusia merasa senang, manusia merasa nyaman, mengurangi rasa cemas, dapat tidur nyenyak, dapat mengontrol tekanan darah, memperkuat imun tubuh, mengurangi rasa sakit, menunda penuaan, dan bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kita. Kita nggak perlu pakai morfin. Seringkali kalau ada kanker, rasa sakit yang berlebihan dan sebagainya itu obatnya adalah berupa morfin. Tetapi sebenarnya tubuh kita pun dapat menghasilkan itu dengan alamiah, yaitu dengan apa? Menjaga hati. Ini hasil penelitian. Ini saya kutip adalah dari Don Colbert ya. Dan saya kutip beberapa ilmuwan-ilmuwan, dokter-dokter tentunya yang meneliti ini semuanya sama. Maka itu nggak saya jabarkan ya semuanya dokter ini tidak. Karena saya lagi tidak menulis karya ilmiah, saya lagi berkhotbah kan seperti itu. Jadi cukup satu saja. Tetapi saya lihat banyak sekali dari penelitian-penelitian sama bahwa ada yang disebut adalah endorfin. Dia akan bekerja di dalam tubuh kita yang membuat kita rasa nyaman. Ya, ketika kita picu itu, ya, dengan rasa gembira, senang dan sebagainya, kita picu dalam tubuh kita, zat itu sendiri nanti berproduksi. Dan kemudian zat itu sendiri yang nantinya akan berproses dalam tubuh kita, menjadikan kita nyaman. Yang tadinya susah tidur dan sebagainya jadi bisa tidur nyenyak. Bahkan siapa yang takut tua ini menunda penuaan. Nah, bahkan apa? Menghindari daripada sakit penyakit. Maka itu jaga hati itu ternyata nggak gampang. Ketika kita dapat masalah sedikit, udah pikirannya sudah aneh-aneh dong. Udah mulai, aduh mati nih saya. Waduh, gagal nih saya. Waduh, nggak dapat honor nih saya. Udah dipikirin. Itu manusiawi. Iya, saya pun mengalami. Ketika ngerasa beban berat, ngerasa ini aduh, kayak nggak bisa saya ini. Aduh, dipikirin. Tapi kemudian kita sadar, saya sadar. Kemudian saya berpikir, aduh gimana cara saya senyum? Gimana caranya? Saya kadang langsung pegang handphone. Istri saya tahu biasanya. Saya pegang handphone itu biasanya saya ada masalah. Saya senyum sendiri, ketawa sendiri karena saya lagi lihat video, lihat apa yang lucu-lucu supaya saya senyum gitu. Itu saya sering lakukan. Ketika saya melakukan sesuatu atau aduh kayak nggak bisa ya, aduh gimana, pikiran berat, pikiran saya rasanya itu sudah amburadul, sudah campur aduk. Aduh gimana saya ngerjainnya, gimana caranya saya menyelesaikan masalah ini. Malam mau tidur nggak bisa tidur karena mikir gitu. Saya langsung pegang handphone. Saya cari itu yang namanya video-video lucu, video-video yang bisa saya ketawa. Dan saya bisa ketawa, puji Tuhan bisa ketawa, sadar ketawa gitu kan. Istri saya bilang kadang, ada apa sih Pi? Ada apa sih? Dia ingin tahu juga. Nah, saya tunjukin, nih ya, dia ikut ketawa. Membagi sukacita. Bagilah sukacita itu. Saya yakin kok, ketawa itu menular. Benar. Maka itu bagilah sukacita itu. Jangan bagi kepahitan. Ya satu dengan yang lain. Seringkali kita kalau sukacita itu nggak mau bagi-bagi. Tapi kalau lagi pedih, lagi banyak masalah, sering kita bagi. Saya dijahati itu, saya di ini, disebar itu. Sehingga apa? Oh iya ya, orang itu jahat ya. Kesini. Oh iya, orang itu jahat ya. Gila amat sih, jahat banget sih. Nah itu yang sering kita tebar. Tapi yang kebaikan jarang sekali kita tebar. Bahkan kita simpan. Dapat duit, itu pun pikirannya negatif. Nanti kalau aku ketahuan dapat duit, minta traktir lagi dia. Disimpan juga itu kebahagiaan. Akhirnya jadi bukan kebahagiaan. Apa itu? Pikiran juga. Apa pikirannya? Takut dimintain traktiran, takut nanti apa dan sebagainya, dimintain hutang, dimintain apa, takut. Bagikanlah energi positif sesuai dengan ayat firman tadi ya. Dan juga tadi saya lihat bahwa penelitian daripada
Dr. Don Colbert tadi. Di sini juga ada yang namanya Norman Cousins. Norman Cousins. Beliau ini adalah editor terkenal dari dan menulis buku, maksudnya untuk penulis anatomi of an illness, ya, menulis tentang menggunakan tawa untuk membantu menyembuhkan suatu penyakit kolagen. Bahkan penyakit ini adalah penyakit kolagen ini yang tak dapat tersembuhkan, yang diakibatkan oleh stres dan ketakutan. Dengan tertawa lepas pada film-film pelawak kesukaannya, ia bisa mendapatkan tidur yang bebas, rasa sakit dan bebas daripada obat-obatan atau bebas daripada obat yang selama ini dia konsumsi, serta terdorong dengan sangat cepat menuju kesembuhan sempurna. Dalam hal ini, berbahagia dan berbagai emosi positif akan mengerahkan pertahanan alamiah tubuh kita. Tentunya dapat melawan stres, rasa sakit dan penyakit. Tertawa karena lelucon, tertawa karena orang lain, tertawa karena diskusi dan lain sebagainya dapat membantu seseorang hidup lebih lama dan lebih bahagia. Nah, ini adalah hasil daripada Norman Cousins. Dia kesaksian, dia menuliskan itu, bisa dilihat juga di internet, di Google, yaitu atas nama Norman Cousins. Dia sakit, yaitu disebut adalah kolagen yang tidak dapat tersembuhkan. Dia terapi hanya apa? Hanya melihat tontonan-tontonan film lelucon. Dari situ membangkitkan zat endorfin tadi, dan endorfin itu bekerja dalam tubuhnya. Dan apa yang terjadi? Dapat menyembuhkan. Tadinya saya pikir bahwa zat endorfin ini atau senyum, tertawa, bahagia ini hanya menyembuhkan sakit bagian dalam. Ternyata tidak. Wah, ini luar biasa loh ini. Ternyata kita terluka, itu sel-sel itu kan terpotong, terbunuh itu ketika operasi, ketika kita tersayat dan sebagainya itu juga bisa tersembuhkan karena zat ini. Sel-sel itu bisa hidup kembali. Canggih, tubuh kita itu canggih. Seringkali kita tidak dapat menggunakan. Tetapi ingat bahwa zat ini juga ada lawannya. Ketika kita sedih, ketika kita marah, ada zat-zat yang membunuh dalam tubuh kita, yang bahkan dapat mematikan kita. Karena tubuh kita kan secara otomatis tubuh kita dapat memproduksi zat negatif, tetapi ingat, dapat juga memproduksi zat yang positif. Oleh karena itu gunakan yang positif. Firman Tuhan itu kata berbahagia, berbahagia, berbahagia itu banyak sekali. Berbahagialah, berbahagialah. Bahkan seringkali Rasul Paulus dan juga Yesus sendiri itu seringkali mengingatkan kita supaya kita tetap berbahagia. Menjaga hati untuk tetap bergembira atau bahagia adalah sesuatu pilihan atau sebuah pilihan buat saya ataupun saudara. Manakah yang saudara pilih? Terus mengeluh, bersungut-sungut dengan muka yang kusam, kusut saat menghadapi masalah, ataukah menghadapi masalah dengan hati yang tetap terjaga dengan baik dan muka yang gembira? Pilihan. Kita mau pilih yang mana? Selalu terkungkung, terikat dengan yang namanya perbuatan-perbuatan negatif yang tadi saya sebutkan, itu cemberut. Setiap ada masalah selalu cemberut. Setiap ada masalah selalu tidak bisa tenang, gelisah, dipikirin sampai tidak bisa tidur. Hari-hari ini saya katakan banyak orang tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan masalah itu. Hari-hari ini
yang disebut adalah konselor itu lagi laris. Urusan psikologi itu lagi laris, menangani orang-orang apa? Bukan sakit fisiknya, sakit jiwanya. Karena apa? Rasa ketakutan menghantui hidupnya. Bukan hanya orang-orang yang tidak punya duit ini. Orang yang berduit malah justru lebih banyak mengalami sakit jiwanya. Sakit jiwa itu bukan berarti harus digrogol yang ketawa-ketawa sendiri itu. Sakit jiwa itu juga adalah ketika hidupnya tidak aman, tidak tentram, mau tidur tidak bisa dan sebagainya, itu jiwanya lagi sakit. Kita pun sering mengalami ini. Sederhana saja. Kalau kita tidak rasa percaya diri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, ini pun tanda-tanda ciri-ciri bahwa jiwa kita lagi sakit. Misalnya, ketika kita nggak pakai make up nih, mau ketemu orang, aduh nggak bisa tuh, tolak dulu itu, saya belum dandan, belum mandi nih. Oh, ditolak, itu jiwanya juga ciri-ciri jiwanya lagi sakit. Berjerawat dikit, waduh, tutupin gitu. Sekarang sih enak nutupin pakai masker, nggak kelihatan, pipi semua hilang kan gitu seperti itu. Tapi semua kita pasti mengalami ini. Yang penting kita bisa mengontrol itu dan tidak terjerumus terjerat sampai dalam tentang yang namanya jiwa kita sakit. Kalau kita tidak kumpul dengan orang-orang yang pakai baju yang bermerek, terus kemudian atau bahkan kita sendiri kalau tidak pakai baju bermerek, kita rasanya gimana gitu loh. Bahasanya kalau orang-orang alay sekarang itu gatel saya kalau pakai baju itu. Padahal enggak juga sebenarnya. Alergi saya gatal-gatal kalau pakai baju buatan Indonesia dan sebagainya gitu. Apalagi produk Tanah Abang gitu kan. Gatal saya. Nah ini juga hati-hati, jiwanya lebih sakit juga ini. Kan gitu kan. Harusnya sih semua kita ya, yang kita mau pakai dan sebagainya, asalkan pas di badannya oke-oke aja. Karena kebahagiaan, sukacita, kehormatan bukan dilihat daripada apa yang kita pakai, tetapi apa yang terpancar dalam hati kita melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Kalau saya lihat orang yang bajunya bermerek atau mereknya panjang-panjang itu malah dikeluarin, dikeluarin berpanjang. Itu kalau itu menandakan makin mahal, makin panjang mungkin ya. Karena saya nggak pernah punya baju merek itu, mereknya nggak sepanjang itu, kecil itu panjang bener, kira-kira segini, bener ini. Nah, kelihatan, itu kayaknya baju mahal kali ya. Soalnya istri saya nggak pernah beliin baju kayak gitu, yang seperti itu. Di Tanah Abang juga dilihat-lihat nggak pernah ada itu saya lihat itu. Kayak baju luar negeri itu, kayaknya tulisannya juga tulisan Cina gitu seperti itu kan. Nah, Cina atau Jepang atau apa nggak ngerti, soalnya saya nggak pinter bahasa itu ya. Saya lihatin, dilihatin seperti itu. Kalau kita masih diukur dengan hal itu, ingat tanda-tanda kita lagi jiwanya sakit. Seperti itu, jangan sakit jiwa ya, jiwanya lagi sakit lah seperti itu. Karena memang ini sering kita alami, sering kali. Nanti kalau nggak gitu, bukan kitanya. Kalau kita nggak pakai baju yang bermerek, nanti sekeliling kita, baju apaan, beli di mana kayak gitu itu. Nah, akhirnya tertular kita, ikut-ikutan seperti itu. Kan? Kalau nggak pakai baju brand, kita malu. Tapi saya katakan, harusnya yang kita jaga itu hati kita. Bukan apa? Bukan tampilan. Tampilan bukan nggak penting ya, saya katakan ya, tetap penting. Kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita mencintai diri kita. Omong kosong kalau kita tidak mencintai diri kita, tapi kita mengaku cinta Tuhan, omong kosong juga. Omong kosong orang yang setiap hari mandi itu tidak mandi, terus dia bilang bahwa saya cinta Tuhan, omong kosong itu. Karena ciri orang yang cinta Tuhan pasti mencintai diri sendiri. Tetapi jangan berlebihan tadi itu juga. Kalau yang berlebihan itu tadi bukan mencintai diri itu, supaya dipandang orang. Berbeda ya, beda tipis ini. Ya. Nanti bilang, saya kan mencintai diri saya. Wah, buat alasan. Terus yang tadi mereknya keluarin supaya dilihat orang. Nah, nanti alasannya apa? Saya cinta Tuhan. Ini bukti saya cinta diri saya sendiri. Padahal bukan. Padahal supaya dilihat orang itu harganya naik, gitu kan?
Ngapain kita itu supaya dilihat Tuhan? Kalau kita sekarang gampang ya melihat orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak, pribadinya itu pribadi yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Satu perkataan, dua adalah perbuatan. Sudah, itu saja. Itu yang tercatat dalam firman Tuhan, yaitu perbuatan dan perkataan. Percuma Bapak Ibu punya atau memakai baju yang bagus, perhiasan yang luar biasa bagus, apalagi waktu pesta gitu kan, sininya ini dipakein semua. Kalau sini pakein, kalau jalan itu sampai gini kan, sampai keberatannya. Percuma kalau hati kita busuk, percuma. Karena itu tidak kekal. Seberapa lama kita bisa banggakan apa yang kita pakai? Seberapa lama? Tidak lama. Kami juga tidak membiasakan itu karena kami tidak punya duit. Bukan, karena kami memang mencoba untuk yang namanya kalau dapat berkat kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dapat berkat, banyak orang juga ketika dapat berkat bukan apa yang menjadi kebutuhan, tetapi apa yang bisa ditunjukkannya. Oh, ini juga banyak. Oh, di sini nggak ada. Kalau di sini semua berkat sesuai dengan kebutuhannya dipakainya. Oh, luar sana enggak. Luar sana itu dapat berkat bukan kebutuhannya dulu. Anak nggak makan, anak nggak minum, itu urusan lain. Yang penting apa? Kalung ada, cincin ada. Kalau nanti kumpul sama teman-teman kan ini yang ditonjolin, bukan anak kita kan. Anak bisa disimpan di rumah kan, kurus kering nggak apa-apa toh. Yang penting gaya dulu men. Nah. Tapi ini bukan di sini. Kalau kata Ibu Linda ini di Surabaya, tapi Surabaya sudah bertobat ya, karena salah satunya sudah jadi pendeta, gitu kan. Jadi bukan karena itu ya. Ukuran hidup kita bukan karena seberapa kita kaya. Ukuran kebahagiaan kita pun bukan karena seberapa kita punya duit. Hari ini saya mau katakan, banyak orang punya duit, hidupnya juga gelisah. Lebih baik kita tidak punya duit tetapi hidup kita bahagia. Tapi Mas Yus bilang, enggak gitu dong, lebih baik adalah punya duit dan bahagia. Nah kan seperti itu. Itu baru benar. Kalau saya bilang lebih baik susah asal bahagia, nanti saya diprotes nanti. Setelah ganti mic, ini mic-nya harus diganti kan? Nah ya enggak lah, saya lebih baik adalah punya duit banyak kan? Bahagia. Nah seperti itu. Jangan kita menjauh daripada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu juga tidak harus yang namanya pergi gereja, tidak. Adapun di mana saja itu bersekutu. Karena sekarang ini adalah teknologi semakin canggih juga. Kita tidak bisa membeli duit, tidak bisa. Kalau kita ingat dulu itu ya, orang mencoba membendung teknologi ini. Yang ada apa? Yang ada adalah sakit hati sehingga banyak demo dan sebagainya, anti produk ini, dan sebagainya, anti Eropa, anti ini, Cina, anti mana sebagainya. Terus kemudian apa? Ternyata yang dipakai semuanya adalah produk mereka. Nggak bisa juga. Kita tidak bisa anti terhadap teknologi. Ya, tetapi jelilah, berhikmatlah menggunakan teknologi. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang telah mengingatkan kita hari ini, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat. Saking bermanfaatnya bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Dalam pasal Amsal ini kita bisa menemukan ayat lainnya, yaitu di Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kegembiraan dalam Tuhan ini bukan saja menjawab what our heart desire, tetapi juga mampu menggerakkan Tuhan untuk mengabulkan secret of your heart. Artinya adalah bahkan keinginan-keinginan yang kita tidak sadari.
Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Amin buat firman Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk supaya kami tetap berpikir positif dan juga bertindak positif, tentunya sesuai dengan firman. Bapak yang baik saat ini Tuhan, yang berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan terus tuntun mereka, Buat terus berikan hikmat kepada jemaat-Mu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Baik saat ini jemaat-Mu yang ada di dalam gedung ini, maupun jemaat yang saat ini mendengar melalui video. Kami percaya Tuhan, berkat yang sama Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus terus bekerja buat pribadi lepas pribadi kami. Engkau ampuni Tuhan Yesus setiap perkataan yang diucapkan oleh hamba-Mu ini. Jika itu tidak berkenan, jika itu melukai, ampuni. Kami percaya Tuhan, firman yang baik pasti tertanam dan bertumbuh subur dalam setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati katakan kami semangat yang patah, keringkan tulang, ikutin saya, tulang punggung, tulang kaki, gitu ya saudara. Mau main muda? Kalau mau main muda ikutin saya, tulang punggung, tulang kaki, gitu ya. Oke, hati yang tulang dompet baru difirmani nama Tuhan tadi firman-Nya, bersuka cita, ada duit bersuka cita. Kami memuji
sama firman Tuhan. Orang takut gak percaya sama janji Tuhan. Itu sebabnya Amsal harus menekankan. Hati yang bergembira adalah hati yang positif, pikiran yang positif, hati yang percaya penuh kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, ketika ada ketakutan datang dalam pikiran hati kita, jangan dipiara, saudara. Buang jauh-jauh dalam nama Yesus. Saya tidak bilang bahwa ketakutan tidak datang. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran seringkali muncul. Apalagi dalam keadaan seperti ini sekarang. Tetapi kembali lagi, ketika kita percaya kepada firman bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan dalam hidup kita, kita gak perlu takut bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan segala perkara. Kita tidak perlu takut bahwa Allah ada di dalam badai. Allah ada di dalam badai. Kita gak perlu takut. Apapun yang terjadi dan apapun yang Tuhan izinkan, serahkan kembali ke dalam tangan Dia. Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dia tahu persis apa yang saudara butuhkan. Dia siap selalu melaksanakan firman-Nya. Dia tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Dia tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Ini yang harus kita ingat pagi hari ini, menguatkan firman yang baru disampaikan oleh hamba. Tuhan memberkati Bapak Gideon dan keluarga, melindungi, memelihara, menjaga mereka, memagari mereka, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, baik yang ada di sini maupun yang di luar. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, pilihan ada di dalam tangan saudara. Saudara mau milih bergembira karena Tuhan, bergembira karena Tuhan, maka engkau akan memiliki tubuh yang sehat. Segala penyakit akan lenyap dari dalam tubuh. Dalam nama Yesus, pilihan ada di tangan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengambil keputusan untuk bertindak di atas firman Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati sukacita, mereka boleh menikmati bahagia, mereka boleh menikmati kesehatan, mereka boleh menikmati umur panjang, menikmati tubuh yang sehat, yang kuat, yang semangat. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada anak-anak. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, saat ini hamba berdoa, kerajaan Tuhan datanglah dan kehendak Tuhanlah yang jadi atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, atas bangsa Indonesia, atas bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, atas pemerintahan kita Indonesia, Bapak Presiden dan jajarannya, atas gereja-gereja Tuhan, atas hamba-hamba Tuhan, atas semua jemaat-jemaat Tuhan. Biar kerajaan Tuhan saja yang datang, biar pemerintahan Tuhan saja yang berkuasa, dan kehendaknya saja yang jadi di dalam dan dengan kebenaran yang sejati. Firman Allah adalah kebenaran yang sejati, dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, ketenangan, kesembuhan bagi mereka yang sakit, mujizat bagi mereka yang membutuhkan, kekuatan bagi mereka yang lemah, sukacita, damai sejahtera, kegembiraan
bagi mereka yang saat ini berada dalam ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Atas seluruh keluarga kita dimanapun mereka berada, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang mengangkat kita semua orang percaya bersama dengan Dia dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu, Injil Tuhan harus diberitakan dalam segala keadaan. Keadaan yang baik atau keadaan yang tidak baik. Roh Kudus berkuasalah sepenuhnya atas kami semua hamba-hamba Tuhan, baik di musik dan semua hamba-hamba Tuhan GBI Bukit Sion, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tetap memberitakan firman, tetap memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia dan menyembuhkan segala kesakitan dan penyakit. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mendengar doa kita. Tuhan telah mengabulkan permohonan kita. Karena nama saudara dan saya terdaftar di surga. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua ke atas. Dengan segenap hatimu berharap akan berkat Tuhan yang turun atasmu. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian dan seluruh keluarga